Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita dapat berkumpul kembali ya dalam acara upskilling di materi Bapak Rizal Arsyad Dini ya mengenai tertib and trik Borneo skematik yang kita tahu beliau adalah guru besar kawan-kawan semua teknisi ponsel Indonesia. Di sore hari ini terima kasih, tidak lupa saya ucapkan kepada kawan-kawan semuanya dimanapun berada ya, di saat kita menunggu berbuka puasa, Testpoint mengadakan acara yang sangat bagus sekali, di mana ini adalah merupakan upskilling. Kita pahami bahwa di dalam dunia bisnis service itu tidak melulu hanya kita bisa skill ya. Tentunya kita harus juga bagaimana kita mengoptimasikan usaha kita ya, dari sisi manajemennya, kemudian dari sisi bisnisnya ya. Semuanya nanti akan kita bahas hari ini bersama master kita, guru besar kita, Bang Ical. Terima kasih juga kepada Pak Ketua Testpoint, Bang Doli, ya atas waktunya juga. Perkenalkan saya Aryo yang akan memimpin dalam acara hari ini, memoderatori. Untuk aturan hari ini, dalam acara ini kita nanti akan yang bertanya, nanti akan ada session yang akan disediakan. Kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa bertanya jawab, ya, kita bisa sharing, ya, kita bisa sharing bersama. Mungkin dari Bang Ical, mungkin dari rekan-rekan kawan semua akan memberikan mungkin tip and trik atau menambahin atau bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami kawan-kawan semua dalam bisnis service handphone ini yang kita geluti. Untuk waktu biar kita mempersingkat kepada Bapak Doli untuk memberikan sambutannya. Silahkan Bang Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aryo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan sepatah dua patah kata pada acara yang bahagia kita sore ini. Kemudian terima kasih kepada Adinda Ical yang sudah memberikan atau meluangkan waktunya juga untuk hadir, artinya ikut meramaikan acara ini. Jadi begini, sebenarnya saya kepingin sore ini Adinda Ical ini lebih banyak menceritakan true story-nya sebenarnya, kalau boleh. Karena terus terang ya teman-teman mungkin yang hadir sore ini kan ya saya yakin semua pasti sudah kenal, pasti sudah tahu dengan baik profilnya Bang Ical ini. Tapi ya ini kalau boleh dikatakan sedikit menggelitik gitu di hati kecil saya, Cal, ya kan? Ya Bang. Boleh nggak sih Cal sebenarnya sedikit dibagilah pengalaman itu? Karena terus terang kalau saya melihat realnya yang from zero to hero itu saya lihat itu adanya di Ical. Terus terang aja saya ya di dunia teknisi handphone gitu yang sudah saya saksikan, karena ya terus terang ya teman-teman semua juga saya dengan Bang Ical ini sudah bersahabat sudah belasan tahun, lama bahkan banget. mungkin sudah menjelang lama banget. Masya Allah, lama banget. Lama banget. Nah, jadi artinya kalau boleh Cal di-share lah coba ke teman-teman. Ya artinya begini, mungkin kalau teknis, ilmu dan segala macam sudah berulang kali kita mendapat wejangan gitu dari Ical ini. Tapi kalau yang true story ini kan artinya harapannya bisa menjadi motivasi juga Cal buat adik-adik kita ini, buat adik-adik kita, kemudian untuk generasi penerus kita, supaya bagaimana ke depannya itu jangan ada satu Ical aja, tapi harus Ical-ical yang lain tumbuh, Ical-ical yang berprestasi, Ical-ical yang lain yang memberikan kontribusi yang besar buat kemajuan profesi Ical. Jadi artinya apa?
Kalau izinkan Abang meminta sedikit, artinya Ical menceritakan terus story Ical nanti sebagai bahan materi Ical, agar mungkin nanti kiranya bisa menjadi masukan dan artinya jadi sumber inspirasi juga. Ya mungkin Ical tanpa Ical sadari sebenarnya Ical ini sudah banyak menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kan begitu ya. Jadi bagaimana sejarahnya kan gitu Ical, kan artinya kok bisa itu, tipsnya apa, triknya apa, kan sesuai dengan materi tema. Tapi mungkin pasti kan ada sesuatu yang mungkin kira-kira bisa di-share. Sebenarnya begini loh, kalau mau sukses itu begini. Kurang lebih seperti itu, Cal. Izin, Cal, mohon izin. Ya, semoga nanti apa yang Ical berikan dapat menjadi masukan, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah juga akan membawa berkah bagi kita semua di bulan yang suci ini. Itu saja sekedar sambutan saya dari saya. Saya akhiri, saya berikan kembali kesempatan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Doli atas sambutannya. Ini sangat istimewa sekali ya. Kita hari ini akan, semoga Bang Ical buka-bukaan ini. Nanti bagaimana pengalaman dalam menekuni bisnis service handphone ini, jadi bahkan sampai kita ketahui semua sampai mendunia itu ya. Ini terus kita nanti ada aturan main ya. Nanti yang bertanya baik yang di Zoom maupun di Facebook Live, nanti yang Facebook Live tolong nanti tim tim kreatif nanti di forward aja ke chat ya. Terus kemudian nanti yang bertanya silakan lambaikan tangan atau raise hand ya. Nanti akan ada waktu sesi tersendiri, nanti diberikan kesempatan kawan-kawan semua nanti untuk yang bertanya, dikulik-kulik semua ini tentang seluk-beluknya Bang Ical, nanti terus story bagaimana Bang Ical merintis sampai sekarang dengan posisi sekarang yang alhamdulillah menjadi sebuah kebanggaan bagi teknisi-teknisi Indonesia di mata dunia. Baik, tidak panjang lebar, waktu dan tempat saya serahkan langsung kepada Bang Ical. Silahkan Bang, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa bertemu di Masya Allah melalui Zoom ini, bertemu dengan abang saya, Abang Doli, Masya Allah, yang memang tahu betul saya bagaimana. Sejak zaman saya pertama kali diundang ke Medan itu ya Bang Doli. Sampai sekarang pun Masya Allah sudah berapa tahun Bang Doli itu? Ada hampir 15 tahun, Cal. 15 tahun Bang Doli ya, Masya Allah. Ya. Zaman gondrong Bang ya. Zaman saya masih gondrong, zaman saya hidup masih nggak teratur lah, Masya Allah. Untuk itu Abang saya minta saya sedikit bercerita tentang, sebenarnya saya juga agak gimana ya, agak malu kalau dibilang success story, karena kita nanti dibilang merasa sukses atau seperti apa. Tapi ya bismillah, kita diajarkan untuk memberikan nasihat. Kalau memang nasihat itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, maka izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang Borneo Flasher ini, atau bagaimana Borneo Flasher ini dari awal hingga pada titik ini gitu ya. Yang mungkin teman-teman tahu, saya sendiri nyerpis ya. Saya ini tukang servis dari awal itu tahun 2001 kalau nggak salah. Saya awal saya mulai masuk handphone itu karena saya merantau, tidak punya pekerjaan, ada yang nanya bisa nyerpis nggak, saya bilang bisa gitu kan, di Samarinda waktu itu. Sampailah pada saat itu saya bisa nyerpis, lalu bisa sharing-sharing ke grup dan seterusnya sampai suatu saat saya bisa buat buku, bisa franchise Borneo Flasher BlackBerry Center dan lain-lain, yang mengakibatkan kita mungkin pada waktu itu punya duit lumayan banyak ya Pak Guli ya. Punya duit lumayan ada, yang pada akhirnya dengan adanya duit waktu itu dengan mental yang nggak siap, akhirnya hidup menjadi berantakan. Jadi tidak selamanya duit banyak itu simbol sebuah kesuksesan, karena kadang-kadang duit banyak itu malah membuat kita menjadi terpuruk. Kenapa? Karena contohnya saya dulu, saya punya banyak duit di saat yang adalah
Sampai pas di tahun 2013 Allah beri hidayah, insyaallah alhamdulillah Allah memberi hidayah untuk kemudian saya tiba-tiba pengen sholat, pengen hidup lebih baik, sampailah pada titik itu gitu. Dimana saat itu setelah saya belajar ternyata harta saya pada saat itu ternyata harta yang tidak baik. Harta yang tidak baiknya di sana dalam agama kita ada namanya harta-harta riba, karena waktu itu beli rumah pakai bank, terus nyicil ruko lewat bank. Saya dibilang semua harta saya pada waktu itu ternyata barang-barang nggak benar gitu. Jadi akhirnya dengan belajar ilmunya, saya bismillah waktu itu rumah saya jual, ruko saya jual, mobil saya jual, semuanya saya jual, menyisakan satu motor butut waktu itu. Yang akhirnya setelah semua saya jual, dan tidak pernah saya pada waktu itu berpikir bahwa ya Allah saya jual semua ini karena saya pengen kaya gitu, nggak pernah saya jual ini bahwa saya setelah jual ini saya pengen dapat yang lebih dari ini. Jadi niat saya cuma waktu itu cuma pengen harta saya nggak benar, saya jual untuk saya lunasin. Jadi waktu itu saya punya utang bank di atas lebih 1 M. Jadi waktu itu saya jual rukonya untuk bayar utang bank, saya jual rumah untuk bayar rumah itu lunas gitu. Rumah itu masuk rumah kesayangan istri saya gitu ya. Tapi alhamdulillah support istri kita waktu itu. Intinya kesimpulannya adalah semua harta dijual, lalu saya nggak punya apa-apa. Benar-benar nggak punya apa-apa. Pada waktu itu saya memutuskan untuk hijrah ke Lombok. Jadi 2014 itu saya hijrah ke Lombok. Kenapa hijrah ke Lombok? Karena ya saya pengen meninggalkan hidup saya yang lama. Saya hijrah ke Lombok itu tinggal di sebuah desa kecil, jauh banget dari kota. Dan itu harus masuk lagi ke dalam. Nih kalau nggak salah tadi ada Rio yang nonton. Rio dari Lombok itu sama No yang dari Lombok tahu betul rumah saya di Lombok dulu seperti apa. Itu alasnya semen. Wah, Masya Allah. Rumah yang terlalu amat sangat biasa gitu. Lalu saya mulai bekerja dari situ sampai akhirnya saya pindah ke Salatiga. Jadi dari Lombok saya pindah ke Salatiga. Kenapa saya pindah ke Salatiga? Karena anak saya harus sekolah di Salatiga. Jadi lalu setelah saya tinggal Salatiga, waktu itu ingatnya Salatiga untuk menyambung hidup saya masih tetap ngajar seperti biasa. Saya ngajar keliling sana kemari. Saya ingat kalau saya Salatiga itu saya harus narik koper dari rumah kontrakan saya. Jadi saya ngontrak ya. Dari kontrakan saya yang kecil, saya harus narik sekitar 500 meter keluar ke pinggir jalan. Lalu saya harus nahan bus. Ya, lalu saya harus naik bus, lalu ke Bandara Solo, lalu saya harus naik pesawat kemana, ke tujuan mana saya harus pergi mengajar. Apa ke Makassar, apa mungkin ke Medan, atau kemana waktu itu ya. Saya tinggal di Salatiga tidak lama, lalu sekitar setahun, temani anak saya mondok di sana, namanya Al Irsyad, di Pondok Al Irsyad. Lalu saya pindah ke Boyolali. Banyak teman-teman bertanya, kenapa pindah ke Boyolali? Nah ini saya pengen sampaikan bahwa pindah ke Boyolali itu bukan dalam rangka saya pengen bisnis di sini, tidak. Kata Boyolali pun saya tidak pernah ada di kepala saya. Saya pindah ke Boyolali karena ada teman, jadi waktu itu saya nyari sekolah buat anak-anak saya yang kecil. Lalu ada teman saya yang di Boyolali menyampaikan bahwa ada nih, dan Boyolali dari 3 ke Boyolali sekitar 20 menit. Maka saya memutuskan untuk pindah ke Boyolali. Sama pindah ke Boyolali, waktu itu saya datang ke sini, ke kota ini pakai motor butut. Orang-orang pada sebut motor saya itu waktu itu Ducati ya. Saya naik Ducati yang sebenarnya itu motor apa Pak Lukman? Supra. Motor apa itu? Astra ya? Supra ya? Iya dulu. Naik Supra. Bang ini juga tahu, abang kan tahu itu Bang Aryo. Nah, Bang Aryo juga termasuk saksi nih. Jadi pada waktu itu saya tinggal di sana dan kemudian saya ada duit sedikit dari ngajar untuk nyewa tempat. Nah, saya ceritakan juga nyewa tempat Borneo yang Pak Bang Aryo datang itu ya, yang teman-teman lihat waktu openingnya. Iya. Mungkin abang nggak percaya bahwa saya opening Borneo Placer di Boyolali waktu itu, modal saya itu cuma 25 juta. Uang saya pegang itu cuma 25 juta. Jadi ceritanya 25 juta uang saya pegang. Saya sewa gedung itu 25 juta, tapi saya boleh bayar 15 juta. Jadi saya masih punya uang 10 juta lebih. Nah, saya 10 juta lebih waktu itu. Intinya uang itu dibantu banyak orang. Saya juga ingin berterima kasih sama teman-teman sudah bantu. Karena waktu itu saya cuma punya uang itu dan punya sewa gedung, lalu saya nggak punya apa-apa. Nggak punya alat, nggak punya apa. Lalu dari mana dapat alatnya? Alhamdulillah karena kita punya
kita punya rekor juga lurus-lurus aja diutangin. Saya diutangin sama Andi Galerio, saya diutangin sama Jawir dan teman-teman yang lain lah ya. Lalu saya belilah alat itu, kalau nggak salah totalnya itu sekitar 200 jutaan alat-alat training itu ya, alat-alat training itu. Bismillah saya ngutang, tapi alhamdulillah Allah mudahkan training itu 2017 itu Bang Doli. 2017 itu kita mulai buka di Borneo, di mana di Boyolali. Alhamdulillah dalam 2 tahun itu, alhamdulillah kelas itu hampir tidak pernah sepi, selalu banyak pesertanya. Dan dengan itu bisa melunasi utang-utang saya. Jadi pelajaran mungkin bisa diambil bahwa waktu itu alhamdulillah saya diutangi orang dan saya amanah untuk bisa melunasi utang-utang tersebut. Ya, saya lunasi utang-utang pelan-pelan dan sampai akhirnya lunas utang itu ya. Sampai lunas utang itu, utang alat-alat itu bisa terbayarkan semua ya. Sampai pada satu titik muncullah COVID. Itulah COVID. Jadi sebelum COVID saya lupa ya, datanglah zaman skema gitu ya. Zaman skema. Jadi saya ingat betul waktu itu ada beberapa orang dari Surabaya datang ke Boyolali menawarkan skema namanya retreat. Orang Surabaya ini datang ke saya menyampaikan bahwa Bang, ini ada produk dari Cina namanya retreat, dibikin oleh Griffin Team. Ceritanya begitu Bang Doli. Kita kan kalau dengar kata Griffin Team ini kan bergetar gitu kan. Karena Griffin Team ini bukan pemain kecil, pemain besar. Cuman Griffin Team muncul lagi dengan membuat sebuah skema. Ini kan sebuah luar biasa gitu lah. Pasti akan booming ini. Jadi menurut orang-orang Surabaya ini bahwa ini dibuat oleh Griffin Team dan mau di Indonesia dijual hanya sama Bang Ical gitu. Masya Allah, saya merasa tersanjung gitu ya, luar biasa. Akhirnya saya terima tawaran tersebut dan saya menjual produk ini. Saya menjual Griffin Team ini ya. Saya menjual skema ini. Sampai sekitar 4 bulan penjualan bagus ya. Lalu kok orang-orang Surabaya ini kok pelan-pelan mulai sulit dihubungi ya gitu. Mulai susah dihubungi ya gitu ya. Sampai terus kok saya minta update ini susah ya. Sampai akhirnya saya tahu bahwa ternyata produk ini bukan produk Griffin Team. Jadi pada waktu itu saya dibohongi gitu. Oh ternyata ini produk Surabaya gitu, si Retract ini. Nah, tapi kan barang sudah terjual. Dan saya harus bertanggung jawab sama barang-barang ini. Jadi saya tetap terus berusaha untuk menjaga supaya update-nya tetap bagus, apa segala macam, walaupun saya sudah mulai berdebar-debar ini. Jangan sampai ini produk mati dan saya pasti akan dikeroyok orang karena saya udah jual lebih dari 2.000-3.000 aktivasi waktu itu. Saya jual, saya khawatir ini bagaimana kalau sampai ini mati gitu. Pada satu masa di mana saya merasa ini betul-betul sudah hampir mati si Retract ini, akhirnya saya berpikir untuk saya harus punya backup. Backup kalau Retract ini mati, saya bisa tetap bertanggung jawab terhadap pengguna. Walaupun sebenarnya saya di sini posisi saya cuma seorang penjual gitu loh. Saya bukan pembuat gitu loh. Saya bukan pembuat skema ini ya kan. Saya cuma pada posisi penjual. Tetapi saya berusaha untuk tidak mengecewakan orang-orang yang sudah membeli skema ini karena banyak dari orang membeli skema ini itu sebenarnya dia beli karena yang jual Om Ical gitu. Karena yang jual Om Ical mereka mau beli si produk Retract ini. Akhirnya saya sama Pak Ayo Suharyo yang sekarang jadi manajer di Borneo, saya sampaikan Pak Ayo kita harus cari solusinya ini. Kita harus buat backup skema. Disitulah pada bulan Juni 2019 ya. 2020. Pada bulan Juni 2020 kita mulai membuat Borneo skematik. Kita buat sekitar 2 bulan sampai bulan 8 dan kita mulai dengan cuma 3 orang. Jadi tim ini kecil sekali. Cuma saya sama 2 desainer kalau nggak salah kita mulai bikin ini sama programmernya kita minta buat ini. Sampai akhirnya alhamdulillah pada akhir Agustus skema ini jadi dengan hanya menjual skema dengan hardware solution. Waktu itu belum ada bitmap, belum ada yang lain. Ya, belum ada yang lain. Kita cuma punya skema dan hardware solution. Yang memang sebenarnya saya itu menjual hardware solution gitu.
Saya sebenarnya menjual hardware solution karena kita punya histori dulu pernah membuat buku, ya kan, pernah membuat buku solusi-solusi cara mudah repair ponsel yang dulu yang berbentuk buku yang sempat bikin sampai 5 buku. Akhirnya alhamdulillah pada September itu jadi, dan seri tracknya juga alhamdulillah belum mati gitu loh. Seri tracknya juga belum mati. Tapi sebelum saya akhirnya pada waktu itu saya mengundurkan diri dari penjualan retrack. Saya sampaikan kepada tim Surabaya, saya minta maaf saya tidak bisa lagi ikut karena sudah sulit untuk dihubungi, sulit dan lain-lain lah, alasan-alasan teknisnya seperti itu. Tetapi sebelum saya meninggalkan retrack, saya sempat memberi aktivasi skema lain. Namanya apa? Kombinet. Jadi gini ceritanya. Si orang-orang Surabaya ini ya membuat skema lagi namanya kombinet, dan mereka masuk ke pasar India. Pada waktu itu mereka sibuk jualan pasar India, retrack makin ditinggalkan. Ya, retrack makin ditinggalkan. Jadi saya ditinggalkan sendirian. Akhirnya saya pegang tangannya, saya bilang, kamu jangan, bahasa ini ya, jangan tinggalkan saya sendiri. Kalau kamu mau tinggalkan ini, saya minta aktivasi kombinet sebanyak jumlah pelanggan retrack yang aktif pada waktu itu. Itulah kenapa saya bisa memberikan kode aktivasi kombinet kepada teman-teman semua dan teman-teman bisa pakai. Jadi itu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban saya. Itu pertama. Yang kedua, saya juga menghubungi, saya open-openan ini, saya nggak bohong ya. Saya menghubungi programmernya si retrack langsung. Saya hubungi programmer retrack langsung. Saya bayarkan servernya untuk 1 tahun ke depan. Saya bilang ini saya bayarin servernya, nggak boleh mati ya. Ini saya jujur aja itu, saya bilang saya nggak boleh mati karena kalau ini mati saya akan dihajar orang. Alhamdulillah waktu itu makanya seri track yang memang belum mati saya perpanjang lagi setahun saya perpanjang lagi setahun servernya. Ya. Padahal saya bukan pembuat ini, saya cuma menjaga supaya ini nggak mati gitu. Ya akhirnya alhamdulillah pada akhirnya 1 September saya launchingkan saya launchingkan Borneo Schematic. Alhamdulillah pada waktu itu langsung booming gitu. Nanti akan ambil kesimpulannya dari saya sudah membuat beberapa catatan tentang apa-apa trik yang bisa dipelajari dari apa yang saya ceritakan ini insyaallah. Lalu alhamdulillah 1 September kita launching ya. Dengan pada saat launching saya juga diserang orang, diserang kiri, diserang kanan, itu begini, Rizal begini, Masya Allah. Tapi saya bismillah aja, akhirnya kita jualan pada waktu itu, dan 1 bulan, dalam waktu itu saya menyampaikan ke tim saya bahwa saya cuma jual 100 buah aja. Cuma jual 100 Borneo, kenapa? Karena saya mau evaluasi, yang pengguna 100 ini silakan dipakai, apa errornya laporkan sama saya. Alhamdulillah setelah itu dia mulai berkembang, fiturnya bisa kita kembangkan, jumlah tim yang tadinya cuma 3 orang kita tambah, lalu pada bulan Januari atau Februari kalau nggak salah kita mulai naikkan upload bitmap ya, fitur-fitur kita mulai tambahkan. Bitmap pada waktu Januari itu saya beli bitmapnya itu, saya nggak terus terang saya nggak bikin sendiri, saya beli bitmapnya di awal-awal itu, lalu di akhir-akhir sekarang mungkin bitmap ini udah setahun kali ya, setahun kita mulai bikin sendiri, lalu mulai berkembang, Masya Allah, sampai pada titik sekarang ini, alhamdulillah kita sudah merapikan sistem yang ada di Borneo, di mana manajemen sudah baik, yang bekerja, Masya Allah sudah sekitar 35 orang ya kalau teman-teman lihat, jadi sudah kita bagi timnya. Di mana mulai 1 September itu salah satu janji saya adalah daily update. Dan daily update Borneo Schematic boleh teman-teman cek sejak 1 September 2020 sampai hari ini belum pernah Borneo Schematic itu tidak update. Selalu update setiap hari ya, tidak pernah tidak update sampai hari ini. Dan itu masih rekor yang kami pegang bahwa kami konsisten untuk update yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Yang ada adalah fiturnya bertambah. Itu yang ada. Jadi saya menghadapi persaingan ini, terus terang aja kalau teman-teman tanya bagaimana sih triknya menghadapi persaingan ini. Menghadapi persaingan ini adalah saya selalu memperbaiki kualitasnya Borneo Schematic. Baik dari segi support, dari segi
server, terus dari segi fitur selalu beberapa bulan ini setiap bulan saya selalu ada penambahan fitur. Ini selalu konsisten kita lakukan. Brutal update. Ini Slogannya sampai brutal update ya. Apanya? Saya brutal update update awal, karena kan dari awal dan konsisten Kang Aryo, konsisten maksudnya selalu update-nya itu tatanya itu selalu seperti itu. Pasti ada hardware solution, pasti ada bitmap, pasti ada skema, pasti ada laptop, ini semuanya pasti. Nggak pernah satu kali pun Borneo Schematic update itu misalnya tidak ada bitmapnya, atau tidak ada Borneo Schematic update, tidak ada, pernah sekalipun. Itu selalu konsisten. Setiap kita update satu fitur selalu konsisten, pasti ada. Bukan cuman untuk gembira-gembira aja, bukan cuma sekedar untuk cari sensasi atau sejenis, tapi selalu aktif. Dan tidak pernah ada satu fitur yang di Borneo Schematic yang dulu ada yang sekarang nggak ada, nggak pernah. Alhamdulillah selalu ada. Nah itu yang alhamdulillah, boleh teman-teman tanya ke penjual pedagang internasional. Sekarang Borneo Schematic adalah skema Android nomor 1 di dunia. The best ya. Alhamdulillah, ini bukan baik saya, tapi ini mohon maaf saya potong dulu. Ini berhubung ada riset tadi salah akun Zoom-nya, jadi mohon maaf kita ini teriset dulu ya. Nanti akan kita linknya akan kita update lagi ya. Dan linknya sepertinya masih sama pakai ini. Cuma nanti dari tim yang lain nanti akan ngasih tahu bahwa posisinya akan ada link baru. Nah, untuk sementara saya close dulu, nanti setelah ini di reset dari tim, nanti akan kita sambung lagi ya Bang Ical ya. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Bentar ya. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Bang Ical. Silakan. Maaf atas kesalahan teknis dan kesalahan setting. Baik, Bang Ical, kita lanjutkan lagi ya. Success story-nya Bang Ical. Silahkan dilanjutkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya tidak pernah berencana sampai pada titik ini. Pada waktu saya dulu hijrah itu, saya itu tidak berharap akan seperti ini. Waktu itu saya pengen hidup saya baik. Dan saya cuma pengen hidup saya lebih baik gitu loh. Dan tidak sampai pada titik ini. Sebenarnya titik ini titik yang terlalu jauh sebenarnya. Ya, titik terlalu jauh. Ya. Jadi saya, kalau teman-teman bilang apa tips suksesnya kok bisa sampai seperti ini, kalau saya bilang saya cuma menjalani apa yang Allah takdirkan gitu loh. Bahwa maksudnya bahwa saya pindah ke Boyolali, lalu tim saya datang kembali ke sini, lalu Pak Ayo misalnya datang ke sini, lalu saya punya tim manajemen yang sekarang datang ke sini ya. Lalu saya Masya Allah bisa bikin skema yang seperti ini, lalu orang bisa beli banyak dan lain-lain. Masya Allah luar biasa. Kalau saya bilang saya cuma menjalankan saya cuma menjalankan apa yang saya hampir tidak punya trik bisnis gitu loh sebenarnya. Tetapi yang mau saya ambil, kalau memang teman-teman minta saya buatkan poin-poinnya, yang pertama adalah ya saya tidak bermaksud bagaimana ya. Cuma kalau yang pertama, kalau yang menurut apa juga yang saya pelajari, bahwa yang pertama kunci sukses itu adalah satu, takwa kepada Allah. Bahwa saya juga pernah merasakan banyak duit sebelum saya sholat ya. Karena zaman dulu itu saya sholat pun enggak gitu. Saya juga pernah punya banyak duit zaman saya sholat. Tapi hidup itu berantakan. Bang Doli mungkin tahu hidup saya kalau saya ke Medan itu seperti apa. Bang Aryo pun tahu kalau saya ke Jogja dulu seperti apa. Iya kan? Iya, kita nyanyi-nyanyi. Tahu lah, tapi itu bukan untuk diceritakan. Jangan cerita uslah. Ojo. Maksud saya pada waktu itu juga banyak duit, ya kan? Sekarang pun alhamdulillah, tapi maksud saya takwa kepada Allah. Karena kalau kita misalnya sudah fokus sama Allah, kata ini kalau kita kejar Allah, dunia itu ngikut gitu. Insyaallah dunia kita ngikut. Yang kedua, luruskan niat kita. Kalau teman-teman lihat dari Borneo Schematic ini, Masya Allah,
niat awalnya itu bukan untuk cari untung banyak. Niat awalnya itu adalah untuk menjaga kalau sampai konsumen retract ini dirugikan, ada Borneo yang menggantikan. Itu tadi niatnya. Niat awalnya seperti itu. Tapi ternyata berjalan lain lagi ceritanya. Maksud saya, apapun teman-teman punya bisnis sekarang, luruskan niatnya. Bahwa kita jadi teknisi handphone ingin bantu orang. Ingin supaya orang-orang yang misalnya HP-nya rusak, kalau saya servis jadi baik dan dia bisa gunakan. Handphone misalnya seorang tukang becak atau seorang Gojek yang masalah mereka untuk beli handphone itu misalnya susahnya luar biasa, yang kalau sampai jatuh ke tangan teknisi yang nggak benar, Halo. handphone itu bisa rusak. Oke. Maka teman-teman luruskan niatnya, ya, luruskan Botong niatnya. kebirang. Oh, suara orang keluar itu. Ya, lanjut. Luruskan niatnya bahwa luruskan niatnya supaya ini tidak hanya menjadi ladang kita cari duit, tetapi juga menjadi ladang pahala. Masya Allah kalau misalnya Kang Aryo ngajar niatnya supaya dia bisa, supaya siswanya misalnya bisa mendapatkan penghasilan yang berkah, maka setiap siswa Kang Aryo yang belajar di Kang Aryo, setiap dia perbaiki handphone sampai ke pahalanya ke Kang Aryo, karena Kang Aryo yang ngajarin dia untuk benar handphone. Maka itu akan menjadi pahala jariah dan panjang kali lebar. Yang ketiga teman-teman sekalian, ya, istiqomah atau konsisten. Kita konsisten dalam segala hal. Ya, kalau teman-teman lihat Borneo konsisten dalam satu upgrade tim. Tim itu selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan konten. Iya. Update-nya itu Masya Allah selalu konsisten. Istiqomah kalau dalam agamanya. Konsisten. Jangan teman-teman punya toko. Misalnya, saya sebut Kang Aryo aja, terlanjur Kang Aryo. Kang Aryo misalnya punya toko. Hari ini buka jam 8. Besok buka jam 12. Lusa mungkin buka lebih pagi. Lu buka ini nggak konsisten. Kalau mau konsisten sekalian. Kalau Kang Aryo misalnya bangunnya Kang Aryo sebagai contoh aja. Kang Aryo misalnya bangunnya jam 11, mau buka jam 12, maka setiap hari Kang Aryo buka jam 12. Jangan sekali-kali buka lebih pagi, jangan sekali buka lama, tapi konsisten. Nah, karena kalau konsisten nanti akan memunculkan paradigma di konsumen kita bahwa kalau mau nyerpis jam 12 siang itu tempatnya Kang Aryo. Kalau tempat lain misalnya, atau kalau misalnya Kang Aryo bukanya sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Terus seperti itu konsisten, karena nanti akan muncul di pikiran mereka. Kalau mau nyerpis, atau kalau mau ke sekolah iPhone yang bagus, itu di Unicorn Lab misalnya. Nanti kebentuk dia. Konsisten. Minta wejangan dari itu. Kalau ini aja Bang, saya sedikit ini saja saya yang bertanya ini. Ini masalah tim. Mungkin sholat pun dilarang gitu. Harus cepat pergi liburan sama keluarga saya. Benar-benar saya santai. Karena bagi saya tidak ada kemudahan kalau Allah tidak ada kesulitan kalau Allah mudahkan. Demikian juga dengan tim saya. Tim saya bisa nyaman, bisa santai, bisa kompak, insya Allah itu semuanya karena kemudahan dari Allah. Tentunya dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Usaha-usaha yang kita lakukan apa? Ya, kayak tadi bayar gajinya tepat waktu, komitmennya seperti apa. Waktu sholat mereka wajib sholat, berhenti sholat. Dan sekarang termasuk Masya Allah kalau kita punya rezeki lebih, kita juga ingat mereka. Pak Kang Aryo boleh main ke Borneo, Alhamdulillah di Borneo ini kita bikin komplek. Iya. Hampir semua karyawan saya lama-lama yang punya keluarga itu semua dapat rumah, fasilitas rumah untuk tinggal, nggak perlu nyewa. Bahkan termasuk dengan Mas Hasan yang meninggal kemarin. Ya walaupun Mas Hasan sudah meninggal, tapi anak istrinya tetap tinggal di rumah yang sama. Monggo tinggal mau sampai kapan silahkan. Ya, artinya hal-hal seperti ini itu kenyamanan. Tetapi ingat tidak semuanya. Banyak orang jago retorika, jago apa segala macam, jago berbisnis, jago. Wah, kita mengenal orang jago banget berbisnis, tapi begitu-begitu aja. Saya mengenal berapa orang, wah kita akan begini, kita akan begini. Saya mengenal orang master Indonesia bisa begini, kita akan begitu, begitu dan begitu. Gak jadi apa-apa, Bang. Kenapa? Karena mereka lupa melibatkan Allah. Bahwa segala kemudahan itu datang dari Allah. Tim kita kalau mau kuat, kita sebagai leader, kita yang harus paling bertakwa, kita harus paling sering berjamaah, kita harus paling memberikan contoh. Kalau ada di sini yang paling rajin berdoa di perusahaan ini, itu harus adalah pimpinannya. Kalau ada orang di perusahaan ini yang harus paling banyak istighfar, maka itu adalah pimpinannya. Nah, jadi tim itu jadi
Bukan hanya dari faktor-faktor manusianya kita buat seperti ini, gajinya oke, penghasilannya cukup, tapi juga ada kenyamanan dia beribadah. Karena beberapa orang yang mulai tua, seperti kita Pak Aryo, ada satu titik kita bosen bekerja. Ada satu titik kita, masa gue mau begini terus? Ada satu titik ternyata begitu saya sholat ke masjid, saya merasakan tenang banget. Ada satu titik itu gitu loh. Dan itu ketika itu sudah dapat dan ternyata itu orang itu ada di tim Anda dan dia dapat kenyamanan itu, tenang. Saya selalu bilang waktu Hasan masih hidup boleh tanya. San, itu kamu ditawarin kerja berapa sana? Kenapa kamu nggak ambil? Bang, saya ditawari kerja begini. Kenapa nggak kamu ambil? Ambil, nggak masalah. Saya nggak pernah ngelarang. Tapi mereka nggak pernah mau. Kenapa? Mereka merasa nyaman di sini. Mereka anggap saya saudaranya ketika ada masalah, mereka tahu saya pasti ada ketika mereka ada masalah. Belum pernah ada sejarahnya tim saya dapat masalah dan saya tidak ada di sampingnya. Insya Allah saya pasti ada. Nah, itu mungkin salah satu tips-tips untuk membuat tim ini bisa semakin kuat, insya Allah. Mungkin Kang Aryo. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sedikitnya itu juga Bang Ical sudah memberikan tip-tip yang luar biasa ini. Ini saya bacakan pertanyaan di Zoom ya dari Bang Warikatul Janah. Nah, ini untuk adik-adik yang mungkin ini ya baru buka merintis usaha servis HP. Bang Ical, saya lagi rintis usaha servis HP, tapi masih terkendala alat servis. Mohon sarannya. Nah, ini alat servis yang dimaksud ini seperti apa? Mungkin mau mengikuti jejak Kang Ical, mungkin dikasih tips Kang itu. Ya, masalah bismillah, alhamdulillah. Yang pasti adalah teman-teman sekalian, untuk menjadi kuat itu, usaha itu tidak bisa langsung melejit. Tapi usaha itu harus dimulai dari pelan-pelan. Teman-teman sekarang punya apa? Punya laptop aja Bang, sama punya kabel. Ya mulai dari situ. Bismillah ya, bismillah mulai dari situ. Mulai berdoa, mulai banyak-banyak berdoa sama Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Tambah pelan-pelan, tambah pelan-pelan. Saya yakin kalau Anda memang punya skill, pasti pelanggannya ada. Dan gak usah khawatir, Allah ngatur rezeki kita. Gak mungkin. Saya tadi baca ada postingan, Bang, saya mau buka posting, saya mau buka di desa. Mungkin gak ada pelanggannya. Gak mungkin gak ada. Gak mungkin gak ada. Allah sudah kasih kita semua masing-masing rezeki. Gak mungkin gak ada. Yang penting adalah kita berusaha. Buka aja, gak usah khawatir. Gak mungkin gak ada. Pasti ada insya Allah. Nah, bagaimana dengan alat servis ini? Kalau sekarang baru punya laptop, baru punya yang kecil-kecil, ya udah bismillah berusaha dengan itu. Dan terimalah servis dari itu. Adapun kalau servisan yang berat, yang membutuhkan alat-alat, ya udah lempar dulu ke teman yang amanah. Nanti dari situ kan ada penghasilan. Penghasilan ditabung pelan-pelan. Jangan lupa sedekahkan sedikit-sedikit ya. Nanti akan ada servisan lagi, ambil lagi. Sabar. Jangan langsung mau, Bang, saya mau langsung punya mikroskop, langsung mau punya ini, langsung nggak bisa, Bro. Pelan-pelan, Bro. Nanti abang-abang kalau ambisinya langsung sebesar itu nanti kena pinjaman online. Lebih parah ini ya. Jadi kuncinya bagaimana? Sabar ya. Jangan mau maju dengan cepat. Karena saya bilang tadi, belum tentu maju dengan cepat itu baik buat Anda. Kadang-kadang nanti Anda ternyata maju dengan cepat, dapat duitnya banyak, kaget, nggak siap, nanti Anda malah maksiat. Jadi saran saya pelan-pelan ya. Kalau punya alat servis sekarang, naikkan pelan-pelan aja. Nanti kalau ada servisan yang sulit, beri dulu ke teman yang punya alat lengkap. Atau pinjam. Atau boleh teman-teman datang, cari teman yang baik, yang mau meminjamkan alatnya. Boleh nggak saya pinjam? Kalau nggak mau pinjam, sewa. Masih banyak. Minta ridhonya untuk pinjam. Insya Allah, teknisi kita masih banyak yang baik. Yang penting Anda juga baik. Kalau Anda baik, insya Allah banyak orang yang mau meminjamkan. Demikian Kang Aryo. Iya. Jadi jangan patah semangat dan yang instan ya. Iya. Yang instan. Jadi memang harus melalui sebuah proses. Ya, proses. Sama halnya dulu waktu tahun 99 2000 saya sama Kang Alim di dapur. Di dapur itu saya sama Kang Alim ya, Alim Yufi di dapur nyervis. Ya adanya itu ya dilakukan itu ya. Jadi ya memang itu bersemangat. Jadi kerasannya
punya uang dikit, tabung, punya uang dikit, tabung, belikan alat. Begitu Rasanya lebih. begitu punya alat sayang banget. Iya, Banget dia emang kayak sampai gitu. sekarang itu nggak ada yang dijual. Sampai sekarang. Emang harus kayak gitu pelan-pelan. Iya, Supaya terasa perjuangan ini kan rasanya gitu. itu luar biasa itu. Perjuangan ini terasa gitu kan, ada yang diceritakan nanti. Hmm. Jangan sampai ceritanya saya pinjam online lalu saya bangkrut, kan lucu kalau kayak gitu. Iya. Nggak ada selamatnya pinjam online. Jadi nikmati saja prosesnya ya kawan-kawan ya. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Lagi begini, apalagi kawan-kawan di sini kan banyak sekali kawan-kawan yang seperjuangan sedaerah. Mungkin bisa diajak bareng-bareng, diajak kayak kolaborasi lah intinya seperti itu yang bisa saling mensupport gitu. Baik, ini untuk yang selamat berbuka puasa untuk Indonesia bagian timur ya, untuk kawan-kawan semua yang ada di Indonesia bagian timur, selamat berbuka puasa. Alhamdulillah puasanya hari ini semoga dapat pahala ya. Satu lagi ini Bang Ical, ada pertanyaan dari Ventura Flasher. Assalamualaikum Bang Ical. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membangun usaha tanpa adanya pinjaman bank atau dana riba? Karena sampai detik ini saya takut menggunakan dana riba tersebut dari Bank Ventura Flasher. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan memang saya sampaikan jangan pernah bersentuhan dengan riba. Ya, jangan pernah bersentuhan dengan uang bank, jangan pernah bersentuhan dengan pinjaman online kalau Anda tidak mau hancur lebur. Karena nggak mungkin bisnis sukses dengan uang riba, itu nggak mungkin. Yang ada adalah Anda hancur berkeping-keping dengan itu. Anda akan hancur dan akan capek bayar cicilannya. Capek. Ya, saya pernah merasakan itu teman-teman sekalian waktu tahun berapa itu. Setiap tanggal penghasilan saya banyak, tapi kok nggak pernah cukup. Ketika datang tagihan-tagihan yang tagihan riba ini kok selalu minus gitu ya. Jadi saya sampaikan teman-teman sekalian, petua saya buat teman-teman sekalian, nasihat saya, jangan pernah bersentuhan dengan uang bank, pinjaman online dan sejenisnya yang sifatnya riba. Ya, bagaimana supaya sukses? Supaya sukses tadi Bang, ya sabar. Sabar ya, bismillah, nikmati prosesnya. Jangan mau langsung gede. Udah pelan-pelan. Hari ini nyerpis, hari ini cuma bisa sewa lapak yang kecil, ya nikmati prosesnya. Sambil ditabung, jangan lupa sambil sedekah, sambil minta doa orang tua. Nikmati prosesnya, sambil sholat berjamaah. Ya, nikmati proses itu gitu. Saya yakin kalau Anda sholatnya bagus, Anda tidak riba, Anda jujur mainnya segala macam, saya jamin, saya yakin nggak mungkin uang itu nggak ngumpul. Dan nggak mungkin Anda tidak bisa mengembangkan usaha. Nggak mungkin, karena janjinya Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti yang lebih baik. Kalau Anda meninggalkan riba ini karena Anda takut anak saya nggak mau, saya takut sama Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Pasti, nggak mungkin. Ini janjinya Allah. Janji dari yang menciptakan kita, nggak mungkin enggak. Saya sendiri merasakan Bang, Masya Allah. Saya 2015 itu nol. Nol. Sekarang ini Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Ya luar biasa. Dari mana ini semua? Kalau mau dihitung Bang, 2014 dengan kalkulasi manusia. Bagaimana bisa mempunyai semua yang seperti sekarang ini hanya dalam waktu 5 tahun? Nggak mungkin. Nggak logis. Mau kerja secapek apa? Dengan sejago-jagonya Bang Ical, serame-ramenya training, nggak mungkin bisa bangun gedung Borneo sekarang aja, itu nggak mungkin bisa. Nggak logis. Ya, jadi bagaimana? Percaya kalau Anda berani bersabar, berani menolak riba dan menolaknya karena Allah, karena tidak mau terjerumus dalam dosa, mau bersabar, sholat berjamaahnya bagus, mau pelan-pelan sedekah, minta doa orang tua, percaya sama saya, itu nggak lama Anda sukses, insya Allah. Dan kalaupun dan sukses ini harus tahu dulu, sukses itu bukan berarti duit kita banyak. Ya. Bukan berarti kita harus punya duit banyak baru dikatakan sukses. Sukses adalah ketika kita punyanya segini, kita bersyukur,
kita plong dengan apa yang kita punya sekarang, nggak ada beban, udah sukses itu. Itu udah sukses. Daripada nanti Anda banyak duit, tapi Anda harus bayar kredit ini, bayar kredit itu, pulang di rumah anak sakit, ternyata istri selingkuh, nanti begini, nanti motor tabrakan, macam-macam segala macam. Beda sama orang yang jalannya lurus. Orang yang jalannya lurus, perhatikan aja orang jalan lurus. Lempeng, mungkin duitnya sedikit, tetapi tenang, adem, sholat berjamaah, dia muncul di masjid, orang senyum sama dia, nggak ada masalah. Banyak orang-orang yang seperti itu. Itulah sukses. Sukses bukan berarti kita harus punya banyak uang. Banyak orang yang kelihatan, Masya Allah, luar biasa, nama besar, apa segala macam, tapi puyengnya bukan main. Puyeng hampir tiap malam nggak bisa tidur. Untuk tidur dia harus narkoba, dia harus minum dulu, dia harus begini dulu untuk bisa tidur doang. Tapi banyak orang yang nggak punya duit, Masya Allah. Dia tidur jam 8, jam setengah 9 malam, udah tidur dia, tenang, gak ada kepikiran. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan, ya, jangan pernah sentuhan dengan uang bank. Oke? Demikian Bang Aryo, Insya Allah. Baik, pencerahannya luar biasa. Tadi yang bertanya mengenai intinya jangan bermain dengan riba. Ya, itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bang Ical ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ical. Izin bertanya, Bang. Bagaimana menanggapi perihal masalah harga servis? Kadang ada oknum yang banting harga servisan dengan segala cara. Dari Bang Dadan Pratama. Baik, Bang, silakan mangga. Yang teman-teman harus tahu bahwa rezeki kita Allah yang ngatur. Ini kuncinya. Kalau abang yakin rezeki itu Allah yang ngatur, maka abang nggak pernah takut dengan yang namanya persaingan bisnis. Yang penting adalah abang punya skill, ada harga yang diikuti harga pasar. Harga pasar berapa? Misalnya ganti mati total, misalnya harga pasarnya 200.000, nanti kita harga pasar. Anda pasang harga 200.000, ada yang pasang 50.000, biarin aja. Kenapa? Karena kalau rezeki nggak akan kemana. Bahwa Allah sudah ngatur rezeki kita masing-masing. Ya, nggak mungkin rezeki saya Kang Aryo makan itu nggak mungkin. Demikian juga rezeki Kang Aryo nggak mungkin saya makan. Maka ketika kita yakin bahwa rezeki sudah Allah atur, maka kita nggak akan pernah takut namanya persaingan bisnis, tetapi tentu kita sendiri harus meningkatkan skill, meningkatkan pelayanan, ya, melakukan marketing. Setelah kita sudah melakukan semua usaha-usaha baik itu, sudah kita lakukan semua, ya sudah selanjutnya kita serahkan sama Allah. Perihal ternyata ada yang banting harga, ya biar aja. Karena orang yang banting harga ini, ketika Anda ikut banting harga, dia turun lagi di bawahnya. Maka yang terjadi ya turun. Yang terjadi nanti harga hancur semuanya. Jadi nggak usah diikutin. Percayalah, ketika Anda beli, dan Anda ini yang dibayar skillnya. Skill Anda dengan skill yang buang harga itu berbeda. Ya, skill Anda dengan skill yang buang harga itu berbeda. Jadi Anda hargai skill Anda. Saya udah belajar bertahun-tahun, udah ikut kursus, udah punya begini. Saya nggak mau skill saya dihargai, misalnya mati total cuma 20.000, nggak mau saya. Mati total itu biayanya 200.000, itu titik. Nah, perihal yang lain mau banting harga mungkin karena dia nggak punya skill. Biasanya orang banting harga karena nggak punya skill. Ya, di lain itu teman-teman sekalian percayalah. Allah yang ngatur rezeki, nggak akan tertukar rezeki kita. Hari ini kalau kita ditakdirkan dapat 200.000, pasti dapat 200.000, nggak mungkin nggak. Demikian Kang Aryo. Iya, ya, jangan takut. Jangan takut. Ya, asal kita bisa meningkatkan keahlian kita, potensi kita, kemudian layanan kita, itu yang akan membedakan dari yang lain. Biasanya juga tambahan dikit tadi Bang, biasanya yang banting-banting harga seperti itu biasanya dia memang belum dapat pasar, baru Ya, cari pasar, biasanya juga seperti itu. Ya. Dan gak usah khawatir, orang kalau sudah yakin sama skill kita, pelayanan kita bagus, janji kita bagus, nggak akan pindah ke lain hati, percaya aja. Betul. Ya, seperti saya yang di Jogja, walaupun di mall berderet-deret sebelah kanan kiri depan belakang, itu ya enggak ya, tetap ada saja rezeki. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi memang sudah diatur rezeki. Jangan ragukan tentang rezeki, masalah rezeki. Itu. Betul, Kang Aryo, betul, Masya Allah.
Ya, baik, ini yang silakan yang mau bertanya langsung lambaikan tangan. Silakan langsung bisa. Ayo, silakan kawan-kawan semua yang ingin bertanya langsung dengan Bang Ical, ya. Ini kalau gitu, ini saya bacakan lagi ya Bang Ical ya. Ada pertanyaan Monggo, lagi monggo. dari Alstor. Ya. Bagaimana dengan toko spare part yang memberikan tempo? Ya. Apakah itu termasuk riba atau bagaimana Guru? Mohon Ya, penjelasannya. Ini kan banyak sekali tuh, apalagi mereka oke. seperti juga jor-joran istilahnya ya. Mereka juga persaingan antar supplier, ranahnya supplier biasanya mereka itu. Ya, Nah, jadi seperti itu Bang. iya, jadi jual beli itu bukan riba. Yang riba itu adalah pinjam meminjam salah satunya. Jadi kita pinjam pinjam 1.000, kembalinya 1.100, ya kan? Terlambat kena denda. Nah, yang jelas ada nilai lebih dari pinjaman. Misalnya saya pinjam motor, ini termasuk riba. Contohnya saya pinjam motor Kang Aryo, atau segini, Bang Rizal pinjam mobil, ya kan? Atau pinjam uang, saya pinjamin tapi nanti antara saya ke sana ya, ini termasuk riba, ya. Karena ada manfaat yang diambil dari pinjam meminjam, gitu ya. Sedangkan untuk jual beli spare part, ada yang namanya jual beli kredit, ya. Ada yang namanya utang piutang, itu boleh. Dia mau kasih tempo 1 minggu, atau dia misalnya harga spare partnya 500.000. Kalau beli cash, kalau beli kredit, kalau tempo, misalnya temponya 2 bulan, harganya 600.000. Boleh. Yang tidak boleh adalah kalau terlambat bayar kena denda. Ah, ini denda ini yang nggak boleh. Jadi kalau dalam jual beli boleh. Misalnya harga LCD ya tadi 300.000 ya. Kalau misalnya mau dicicil, boleh nggak saya cicil? Misalnya bayar 10 kali, misalnya bayarnya 35.000 sekali bayar jadi 350.000. Boleh, itu bukan riba, atau itu memang jual kredit pasti lebih mahal dan agak lebih tinggi daripada beli cash. Jadi jual beli yang di spare part itu insya Allah itu bukan riba. Demikian Kang Aryo. Ya, bismillah. Astor ya, bagaimana Pak Okta? Ya, mungkin waktunya sudah mulai mendekati dengan berbuka puasa, Pak Rio. Mungkin ada closing statement dari Pak Ical sama Bang Doli. Monggo, tafadhol. Ya, terima kasih. Ya, berhubung ini waktunya juga sudah mendekati ya, kita mungkin sudah ingin siap-siap untuk mempersiapkan buka puasa. Untuk closing statement ya Bang Ical, silahkan Bang Ical. Ya, mungkin teman-teman ingin sukses. Kalau ingin sukses, dekatkan diri sama Allah. Ya, jangan sholat berjamaahnya baguskan, sedekahnya baguskan, minta doa sama orang tua. Insya Allah, jika semua hal baik itu dilakukan, insya Allah kita akan sukses. Sukses bukan berarti kita punya banyak duit, tetapi kita istiqomah atau kita qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Demikian Kang Aryo. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bang Ical atas ininya kesimpulan tadi tips dan triknya yang diberikan. Selanjutnya untuk Bang Doli untuk closing statement ya sebelum acara saya tutup. Silahkan waktu dan tempat kepada Bang Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aryo. Waktu yang diberikan kepada saya kembali untuk menutup acara ini. Alhamdulillah. Terima kasih buat Adinda Ical yang sudah memberikan banyak sekali membagi ilmunya, membagi artinya kisah true story-nya yang nanti mungkin insya Allah akan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Ya, kemudian tadi khusus sedikit ada kesalahan teknis, mohon maaf Cal, sedikit tertunda tadi, tapi ya alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dengan baik settingannya sehingga kita bisa langsung kembali melanjutkan acara. Closing statement saya untuk sore ini singkat saja ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari yang sudah dibagikan atau yang sudah disampaikan oleh Adinda Ical tadi, insya Allah mungkin bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua ya, terutama di sini buat teman-teman adik-adik kami yang masih muda-muda yang artinya baru menggeluti dunia profesi ini.
apa yang disampaikan Om Ical tadi itu adalah mungkin bisa menjadi patokan atau bisa menjadi tuntunan buat adik-adik semua. Karena apa? Untuk memulai ini saya tahu bukan mudah ya. Ical sampai di titik ini juga bukan seperti semudah membalikkan telapak tangan. Walau memang jujur itu memang prestasi yang luar biasa dalam tempo kurun waktu seperti yang tadi di-share oleh Bang Ical sekitar 5 tahun bisa mencapai titik ini. Tapi percayalah adik-adik semua, teman-teman semua, bahwa itu juga tidak semudah kita melihatnya saja. Pasti di situ ada keringat, pasti di situ ada darah, pasti di situ ada air mata, sudah pasti. Jadi alhamdulillah apa yang sudah diberikan Adinda Ical sore ini, insya Allah dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita, dapat kiranya nanti mungkin kita terapkan di profesi kita, di aktivitas kita sehari-hari. Insya Allah untuk kedepannya kita semua bisa mengikuti jejak Ical, kita semua bisa seperti beliau, sehingga akhirnya insya Allah semua profesi teknisi handphone ini bisa sukses. Saya, Om Aryo, Mas Okta, dan lain-lain bisa ikut mengikuti jejak Ical, sehingga insya Allah nanti akhirnya kita semua bisa duduk bersama, kita sama-sama bisa bercerita bahwa akhirnya kesuksesan itu bisa kita tercapai dengan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri untuk closing statement saya kembalikan kepada Mas Aryo untuk menutup acara kita hari ini, dan juga saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang mungkin waktunya sudah sampai untuk berbuka puasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aryo. Terima kasih Bang Doli ya atas waktunya closing statement. Pada puncaknya sore ini kita sudah mendengarkan semua true story-nya dari Bang Ical, adalah founder dari Borneo Schematic, yang dimana poin-poin yang diberikan Bang Ical diambil sisi positifnya, sisi baiknya, yang bisa menjadikan pegangan kita, acuan kita, yang baik diambil, yang buruk silahkan ditinggalkan. Nah, untuk acara hari ini ya saya akhiri. Saya terima kasih sekali pada kawan-kawan semua, terutama Bang Ical sebagai narasumber, kemudian Bang Doli ketua Test Point ya, dan kemudian kawan-kawan semua yang ada di seluruh Indonesia yang sesama profesi teknisi ponsel Indonesia ya. Terima kasih untuk telah menghadiri acara ini dan menyimak dengan baik dari rangkaian acara yang disampaikan oleh Bang Ical. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.